semoga mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan segala dosa-dosanya, dan kita yang masih diberi waktu senantiasa memiliki kekuatan lahir dan batin guna melanjutkan perjuangan mereka. Hening cipta mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan rahmat, hidayah dan ridhonya. Doa dilakukan secara Islam dan yang lainnya mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La ilaha illallah azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini kami datang berkumpul di gedung auditorium ini untuk melaksanakan acara pengukuhan guru besar saudara kami Ma'ruf Hasim SPI MSI TSD. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, melalui sifat-Mu yang rahim, agar Engkau merahmati kami, memberi perlindungan dan keselamatan, sehingga acara ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana di bawah bimbingan dan ridho-Mu. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsa tarfata ain wa aslina sya'nikullahu la ilaha illa an. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kami harapkan. Karena itu jangan Engkau serahkan diri kami kepada diri kami meskipun hanya sekejap mata, dan perbaikilah semua urusan kami. Tidak ada yang hak diibadahi kecuali Engkau. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami amalkan sebagai amal jariah bagi kami, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang memudaratkan diri kami. Allahumma la taj'al musibana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna. Ya Allah, janganlah Engkau berikan musibah kepada kami dalam urusan agama kami. Jangan pula Engkau jadikan dunia menjadi puncak keinginan dan tujuan ilmu kami, dan jangan pula Engkau jadikan
واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا فواحش منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابلين لها وأتممها علينا. Ya Allah, satukanlah hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, tunjukilah kami ke jalan-jalan keselamatan, selamatkan kami dari kegelapan menuju cahaya-Mu, jauhkan kami dari segala perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Berkahilah pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, istri dan anak keturunan kami, dan terimalah taubat kami, karena Engkaulah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersyukur dan memuji-Mu atas segala nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami, senantiasa menerima nikmat-nikmat itu dan sempurnakanlah nikmat itu kepada kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami. Tolonglah kami dari orang-orang yang zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, baguskanlah akhir segala urusan kami, dan jagalah kami dari kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara senat terbuka Universitas Harum Maleo dibuka oleh Ketua Senat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, upacara senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar Ma'ruf Qasim SPI MSc PhD pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haloleo tanggal 15 Oktober 2014 saya buka dengan resmi. Kita
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Good morning for special guest. Yang saya hormati Rektor Universitas Halu Oleo, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Penyantun Universitas Halu Oleo yang sempat hadir, yang saya hormati Ketua anggota Senat Universitas Halu Oleo, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Universitas Halu Oleo, yang saya hormati Ketua Sekretaris anggota Dewan Guru Besar Universitas Halu Oleo, yang saya hormati Rektor, Ketua, Direktur Perguruan Tinggi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir, yang saya hormati Danlan Walter Insidi, yang saya hormati para kepala SKPD se-Sulawesi Tenggara, yang saya hormati yang mewakili Polda, yang saya hormati unsur pimpinan di Sulawesi Tenggara, yang saya hormati unsur pimpinan fakultas jurusan program studi unit lingkungan Universitas Halu Oleo, Honorable researchers from the La Salle University, thank you for coming in this inauguration ceremony. Rekan-rekan dosen di lingkup Universitas Halu Oleo, yang saya hormati tenaga administrasi, tenaga pendidikan dalam lingkup Universitas Halu Oleo, adik-adik alumni dan mahasiswa yang saya banggakan, keluarga besar saya yang datang dari Bau-Bau, teman-teman saya yang datang dari Jakarta, dari Makassar, hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah, kesehatan, kesempatan, kesabaran, keimanan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada rapat senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar dalam lingkup Universitas Halu Oleo. Sebagai rasa syukur dan bahagia saya, serta bukti ketulusan menerima anugerah amanah sebagai seorang guru besar dalam bidang keahlian ilmu sumber daya perairan atau Living Aquatic Resources Science pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo, izinkan saya untuk menyampaikan pidato ilmiah saya yang berjudul Optimalisasi Potensi Sumber Daya Rumput Laut sebagai Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Global. Pidato ini merupakan ulasan ilmiah saya yang berkaitan dengan perkembangan pengelolaan sumber daya laut, khususnya rumput laut, yang berkaitan dengan fenomena perubahan iklim global yang mulai kita rasakan saat ini. Bapak Rektor, Ketua Senat, Ketua Dewan Guru Besar, serta hadirin yang saya muliakan. Besarnya potensi sumber daya laut dan pesisir merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai strategis dari potensi sumber daya laut itu adalah lebih dari 60% total kebutuhan hidup manusia diambil dari laut. Bahkan untuk daerah-daerah yang berada di wilayah pesisir, 70-80% kebutuhan keseharian mereka diambil dari sumber daya laut. Dominasi ketergantungan manusia terhadap sumber daya laut tidak hanya dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan, namun lebih jauh dari ketergantungan secara tidak langsung terhadap fungsi ekologi organisme laut. Dalam upaya memanfaatkan sumber daya laut, manusia lebih banyak mengandalkan pola eksploitasi yang tidak jarang berdampak pada degradasi lingkungan. Tingginya desakan kebutuhan manusia karena bertambahnya jumlah penduduk mendorong pemanfaatan ke arah yang tidak terkontrol. Laju degradasi yang kian pasti seakan terus berlomba ke arah yang semakin memprihatinkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut
disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Al-Rumah 41. Walau sebagian besar sumber daya laut merupakan sumber daya yang dapat pulih, namun tingkat pengembalian kepulihan sangat bervariasi, tergantung pada jenis dan jumlahnya. Banyak di antara sumber daya laut seperti terumbu karang hanya dapat pulih dalam waktu 20-30 tahun. Walau tidak akan mungkin pulih seperti sedia kala, dan bahkan beberapa ekosistem tidak akan pulih seperti sedia kala. Manusia sangat dekat dengan sumber daya hayati laut, dan hampir setiap kebutuhan, bahkan setiap jam manusia membutuhkan bahan-bahan yang bersumber dari lautan atau perairan di sekitarnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia terus memacu industri kebutuhan pangan, papan, obat-obatan untuk menggunakan bahan-bahan yang meningkatkan kandungan CO2 di udara secara pasti, dan akhirnya bisa terjadi degradasi atmosfer. Degradasi atmosfer yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama akan memacu peningkatan suhu bumi permanen, dan akhirnya akan berdampak pada perubahan iklim global. Fenomena ini yang berdampak serius bagi keanekaragaman hayati laut. Hadirin yang berbahagia, peningkatan kandungan CO2 di atmosfer akan meningkatkan kandungan CO2 di laut dan berdampak pada perubahan suhu dan kandungan pH laut yang sehingga lambat laut akan berbahaya dan akan menimbulkan asidifikasi laut. Perubahan iklim global saat ini mendorong berbagai perubahan pola pemanfaatan sumber daya laut, khususnya bagi sumber daya laut yang bergerak dan mengikuti pola sirkulasi arus dunia, serta hewan bentik, ikan, moluska, dan hewan lainnya. Namun berbeda dengan sumber daya yang tidak dapat pindah, seperti halnya rumput laut. Berbeda dengan hal rumput laut, secara ekologi dan biologi, ketika fenomena perubahan iklim terjadi, tumbuhan akan berpengaruh secara perlahan. Perubahan yang mulai dirasakan akhir-akhir ini merupakan gejala yang seharusnya dapat disikapi dengan bijak. Dunia diyakini mempunyai strategi alami untuk menstabilkan perubahan dan degradasi yang terjadi, namun hanya dalam skala yang kecil. Dunia mempunyai fitoplankton dan rumput laut sebagai komponen biotik yang sangat berjasa menstabilkan degradasi atmosfer dengan memproduksi oksigen di atmosfer. Fitoplankton berperan penting sebagai dasar rantai makanan dan penyuplai oksigen di atmosfer. Di samping itu, nilai produksi oksigen yang dihasilkan oleh fitoplankton itu sekitar 50% dari total produksi oksigen di atmosfer, jika dibandingkan dengan hutan tropis atau hutan lain yang hanya berkisar 30%, dan tumbuhan laut yang bisa mencapai 20%. Ketika terjadi pemanasan bumi yang dipacu dengan peningkatan CO2 di atmosfer, maka akan berdampak pada peningkatan suhu air laut. Hal ini akan memacu peningkatan suhu secara global. Peningkatan ini menstimulasi perubahan iklim global sehingga proses fisik kimia laut berubah dan berdampak pada perubahan struktur komunitas dan penyebaran organisme laut. Namun demikian, proses ini dapat diperlambat dengan laju peningkatan oksigen di atmosfer yang dilakukan oleh sebagian tumbuhan-tumbuhan laut. Dan yang paling menentukan stabilitas dari efek peningkatan suhu bumi dan asidifikasi laut adalah dengan optimalisasi peran budidaya rumput laut. Pada daerah-daerah dengan tingkat kepadatan rumput laut yang tinggi, itu akan memacu proses fotosintesa di permukaan laut dan berdampak pada peningkatan oksigen di atmosfer. Penyerapan karbon dioksida sangat potensi untuk menurunkan CO2 di atmosfer. Dari aspek ekonomi, perubahan musim global akan sangat berdampak negatif pada masyarakat pesisir. Berbagai dampak yang mulai terjadi secara perlahan namun pasti. Nah, saat ini masyarakat mulai sulit menentukan daerah penangkapan, sulit menentukan waktu penangkapan, sulit menentukan daerah buaya ikan. Kondisi ini dipacu dengan perubahan sifat fisik laut, termasuk pola arus, gelombang, dan perubahan pola musim reproduksi dan ruaya organisme laut. Maka tidak ada pilihan lain, masyarakat harus mempunyai alternatif mata pencaharian untuk dapat mencukupi kebutuhan mereka, kebutuhan hidup mereka. Domestifikasi dan budidaya serta pengolahan komoditas spesifik daerah menjadi alternatif utama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Bukan hanya nelayan tradisional yang terganggu dengan fenomena iklim global, bahkan industri perikanan
Namun prediksi penurunan produksi kian kental dengan indikator seperti penurunan hasil tangkapan, penurunan ukuran komoditas hasil tangkapan, semakin sulit dan jauhnya daerah-daerah penangkapan. Gejala overfishing fishing yang diakibatkan oleh degradasi lingkungan dan penggunaan alat yang tidak ramah lingkungan memperparah kondisi ini. Salah satu alternatif yang menjadi harapan masyarakat adalah komoditas rumput laut. Komoditas rumput laut adalah salah satu komoditas nasional yang saat ini menjadi primadona mata pencarian masyarakat pesisir. Mudahnya budidaya serta murahnya modal awal yang dapat digunakan seolah menjadi magnet kuat bagi masyarakat untuk membudidayakan rumput laut. Hadirin yang saya muliakan, rumput laut mempunyai dua fungsi utama, fungsi ekonomi dan fungsi ekologi. Fungsi ekonomi sebagai penstabil kondisi pemanasan global air laut, mengurangi potensi terjadinya asidifikasi air laut, menyuplai oksigen ke atmosfer. Rumput laut memegang peran penting, sangat penting dalam mereduksi pemanasan global. Rumput laut adalah tumbuhan tingkat rendah yang dapat menyerap berbagai unsur yang kemudian menjadikan energi untuk pertumbuhan. Di samping itu, rumput laut juga berfungsi untuk menyerap dan menyimpan karbon dan berdampak pada penurunan karbon CO2 di badan air. Laju penerapan karbon yang saat ini terus dikaji oleh beberapa ahli. Luas lahan budidaya rumput laut berbanding lurus terhadap suplai oksigen di atmosfer. Peningkatan suplai oksigen di atmosfer akan menurunkan suhu bumi dan meneruskan proses alamnya siklus oksigen dan karbon dioksida di alam. Di samping berfungsi sebagai penyeimbang kandungan oksigen di atmosfer, rumput laut juga berfungsi sebagai penyerap nutrien lebih dari daerah-daerah eutrofikasi. Fungsi ekonomi dari rumput laut adalah sebagai komoditas unggulan nasional yang merupakan mata pencaharian utama hampir seluruh masyarakat pesisir. Rumput laut merupakan komoditas yang mudah dibudidayakan dalam kurun waktu yang singkat. Mudahnya metode rumput laut yang memberikan peluang pembudidayaan sangat baik bagi masyarakat. Sejak tahun 1980, masyarakat mulai mengenal budidaya rumput laut dengan skala yang sangat sederhana. Perkembangan budidaya rumput laut seakan mengganti status mata pencaharian alternatif ke arah mata pencaharian utama. Perkembangan budidaya rumput laut yang terus marak seolah dilemahkan oleh fluktuasi harga yang sangat menyakitkan bagi para petani. Pada tahun 1994, krisis harga terjadi untuk rumput laut, mendorong sebagian besar petani rumput laut memilih meninggalkan usaha budidaya mereka. Kondisi ini berimplikasi pada nilai produksi rumput laut nasional yang hanya 100.926 ton pada tahun 1993 dan mengalami penurunan 110.000 ton pada tahun 1994. Namun demikian, mudahnya cara beroperasi rumput laut seakan menjadi magnet besar dan ingin mendorong laju produksi rumput laut yang pada tahun 1996 bangkit lagi mencapai 350 sampai 400 ton per tahun. Dan pada tahun 2000 sampai 2003 kembali mengalami penurunan yang tajam, dan pada tahun 2002-2007 produksi rumput laut kembali meningkat sebesar 48,4% per tahun, yakni dari 278.000 ton menjadi 1,73 juta ton. Hingga pada tahun 2013 produksi rumput laut meningkat sebesar 27,88% per tahun, dari 3.915.000 ton pada tahun 2010 sehingga mencapai 8.181.000 pada tahun 2013. Dari data ini, dari data yang lain digunakan 60% masyarakat pesisir menjadi petani rumput laut. Metode budidaya yang digunakan saat ini sangat sederhana, hanya menyimpan rumput laut dan kemudian dengan waktu yang sangat singkat memanen untuk mendapatkan dana. Rumput laut adalah kelompok Eucema yang menjadi komoditas andalan budidaya yang saat ini itu mempunyai kandungan karagenan yang sangat tinggi dan digunakan oleh industri obat-obatan, farmasi, makanan, kosmetik, pertahanan, dan lain-lain. Beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya produksi rumput laut adalah tingginya intensitas penyerangan hama dan penyakit pada rumput laut masyarakat. Faktor musim yang saat ini tidak menentu yang mempengaruhi pola penanaman rumput laut masyarakat, rendahnya kualitas rumput laut masyarakat sehingga rentan terhadap perubahan iklim dan rendahnya kandungan karagenan yang dihasilkan.
Teknologi budidaya masyarakat yang sederhana dengan metode long line dan rakit saat ini ternyata tidak mampu menjaga produksi rumput laut masyarakat berkembang dengan baik. Dari hasil penelitian yang kami lakukan didapatkan bahwa hama yang sangat intens menyerang rumput laut adalah berbagai jenis lumut, krustase, bulu babi, dan berbagai ikan seperti sigani. Dengan beberapa solusi yang ada di atas. Sejak tahun 2008 sampai 2012, pada tahun 2008 melalui penelitian fundamental dikti, kami mencoba menganalisis jenis rumput laut yang berpotensi untuk dibudidayakan dan menganalisis jenis penyakit yang muncul sehubungan dengan permasalahan masyarakat saat ini. Pada tahun 2009 melalui skim penelitian strategis nasional, kami berhasil menemukan siklus regenerasi genus Eucema yang kemudian merupakan cikal bakal dari penemuan rumput laut Sulawesi Tenggara, strain baru Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2010 melalui penelitian di Unhalo dan pemerintah kota Bau-Bau, kami berhasil menemukan bibit rumput laut dengan cara regenerasi generatif, preferensi substrat, dan merupakan perekatan alami dari genus Eucema. Pada tahun 2011 melalui penelitian fundamental dan hiba bersaing, kami berhasil menemukan jenis rumput laut strain baru Sulawesi Tenggara dengan uji memperbanyak bakal bibit rumput laut yang dikembangkan oleh masyarakat dengan metode masih menggunakan long line. Pada tahun 2012 sampai 2014 saya mencoba mendesain dan mengembangkan satu alat budidaya yang saya beri nama dengan rakit jaring apung, dan ini merupakan solusi bagi sebagian besar masyarakat pesisir khususnya pembudidaya rumput laut. Solusi tersebut adalah dengan mendesain alat, dan alat ini terbukti sangat efektif dan mempunyai kemudahan, mudah dirakit. Alat ini terbuat dari pipa paralon hanya 2 mm dan dapat desain dengan ukuran persegi panjang. Tahan lama. Alat ini terbukti tahan di laut dan anti karat, dapat mencapai ukuran 20 sampai 30 tahun. Mudah dirawat. Dengan bentuk yang sangat sederhana mengapung di permukaan, alat ini dapat diletakkan di semua topografi dan topografi pantai Indonesia. Alat ini mudah dipindahkan ke lokasi mana yang kita inginkan. Alat ini terbukti efektif untuk melindungi rumput laut dari berbagai serangan hama. Rumput laut yang dihasilkan akan bersih. Alat ini terbukti menurunkan potensi penyerangan penyakit AIDS karena alat ini diletakkan 50 cm di bawah permukaan daratnya, sehingga rumput laut terhindar dari perubahan suhu yang drastis. Volume budidaya rumput laut yang cukup besar. Kemudian alat ini membutuhkan biaya operasional yang sangat rendah. Desain alat ini tidak memerlukan lokasi budidaya yang besar. Juga cakupan luas yang sangat kecil teratur, dan sehingga itu menurunkan friksi dan perselisihan yang terjadi pada masyarakat pesisir. Alat ini akan sangat efektif dan digunakan oleh masyarakat pesisir di Indonesia karena mudah dan tahan. Murahnya dari segi ekonomi merupakan pilihan yang tepat dan digunakan oleh semua level pembudidaya rumput laut. Alat ini baru pertama dikembangkan di Indonesia dan peneliti mengajukan desain ini untuk dipatenkan untuk nama peneliti sendiri. Desain alat ini juga telah menang pada berbagai kompetisi seperti 103 inovasi yang paling prospektif, kemudian Social Innovation Award. Akhirnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sumber daya laut memerlukan strategi pengelolaan yang baik untuk kelestarian pemanfaatannya. Fenomena perubahan iklim global yang ada saat ini memacu masyarakat untuk lebih memikirkan langkah strategi seperti domestikasi atau budidaya dan pengelolaan ekosistem dan komoditas yang secara berkesinambungan. Budidaya rumput laut menjadi salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim global. Strategi optimalisasi budidaya dengan pola pemanfaatan yang lebih baik dan komprehensif akan memperkuat fungsi ekonomi dan dari komoditas rumput laut. Dengan perkembangan areal budidaya di wilayah pesisir ini akan memacu secara signifikan laju produksi oksigen di atmosfer dan menurunkan CO2 di atmosfer. Peningkatan kandungan oksigen di atmosfer akan mereduksi pemanasan global dan artinya mereduksi pemanasan perubahan iklim. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah, yang teramat dalam dan tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya
rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga saya mendapatkan anugerah sebagai seorang guru besar. Sungguh suatu karunia yang tak terhingga, mengingat perjuangan saya lahir dan batin dalam kurun waktu hampir 3 tahun berjuang untuk terus mengusulkan usulan besar saya. Satu kemuliaan di tengah banyaknya hambatan yang terus datang seakan menghentikan langkah saya. Namun dengan penuh keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat perhatian dan bantuan Bapak Rektor yang terhormat Profesor Haji Usman Riyalsih, Ketua Pemeriksa Guru besar saya Profesor Sahta Ginting dan Profesor Larianda, juga kepada semua tim pemeriksa guru besar saya, akhirnya guru besar saya dapat dikirim ke Jakarta. Dan berkat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, proses pemeriksaan saya di Jakarta berjalan sangat cepat dan tanpa halangan dan disetujui menyandang gelar profesor. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengaturkan terima kasih yang sangat mendalam kepada guru-guru saya yang saat sekolah dasar. Juga terima kasih kepada guru-guru saya saat di sekolah menengah pertama 1 Bau-Bau. Terima kasih kepada guru-guru saya di sekolah menengah atas negeri 1 Bau-Bau atas segala bimbingan, motivasi yang kuat untuk meraih cita-cita. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada pembimbing saya selama saya kuliah pada Fakultas Perikanan Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Malawa DEA. Terima kasih kepada pembimbing penasihat akademik saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen saya selama saya kuliah di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya selama saya kuliah pada Fakultas Perikanan, kemudian Pak SPI, Tamrin SPI, Rusdi SPI, Rahman Sorau, Mulis Bahtiar, Laude Arvin Mukmin. Terima kasih banyak atas persahabatan yang kalian berikan. Saya yakin seorang sahabat adalah sayap dan spirit untuk dapat terbang dan mencapai cita yang agung. Terima kasih yang tak terhingga kepada pembimbing saya saat kuliah di Institut Pertanian Bogor, almarhum Profesor Dr. Nawangsari Sugiri, almarhum Dr. Insinyur Haji Muhammad Edman atas bimbingan dan arahan dalam melakukan penelitian yang menyeluruh dan mandiri. Terima kasih kepada sahabat dan teman seperjuangan saya menempuh kuliah di IPB, Bapak Harmina Hari, Dr. Baru Sadarun, rekan-rekan saya seasrama, Profesor Dr. Insinyur Sairi yang juga kakak saya, Insinyur Ali Bain, Insinyur Nasruddin, Dr. Laude Nafiu. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada supervisor saya selama kuliah di Field Science Center for Northern Biosphere, Akechi Marine Station, Hokkaido University, Profesor Hiroshi Mukai, atas arahan, motivasi, kemandirian melakukan penelitian, membangun pemikiran dan tindakan saintifik murni. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan kepada Profesor Masahiro Nakaoka atas undangan untuk mengajar pada International Summer Course selama 4 bulan di Hokkaido University. Terima kasih kepada teman-teman saya yang mengajar di sana. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan saya di Hokkaido University, Dr. Hasegawa Natsuki, Masako Watanabe, Mario Luisa Sasir. Terima kasih kepada Kentaro Watanabe yang telah banyak membantu dan menjadi sahabat kami selama kuliah di Hokkaido University. Terima kasih kepada sahabat kami Aki Masakai dan dengan persahabatan selalu membantu keluarga kami yang tinggal di Jepang sampai saat ini. Tapi terakhir kepada Dr. Nakao Kentaro Honda dan Tomori Isada atas bantuan. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang teramat sangat kepada Menteri Pendidikan juga Dirjen Pendidikan Tinggi karena kesempatan untuk menjadi dosen pada Universitas Negeri dan berkiprah sebagai dosen pada salah satu perguruan tinggi terhebat di Sulawesi Tenggara. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor Universitas Haluoleo, Profesor Dr. Insinyur Haji Usman Riyalsih, atas
atas segala bantuan, arahan, motivasi, semangat, dan kepemimpinan beliau. Bapak adalah guru sekaligus orang tua bagi saya. Bapak mengajarkan banyak hal yang membuat kematangan berpikir dan bertindak pada saya. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Perikanan, Ilmu Kelautan, Ketiga, Profesor Dr. Insinyur Pauli Muhammad Aslan, kepada dekan yang saat ini, Bapak Insinyur Abdul Rahman yang terus memotivasi saya, juga kepada rekan-rekan staf pengajar Fakultas Perikanan, Ilmu Kelautan. Terima kasih atas persahabatan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih kepada kakak saya sekaligus orang tua saya di Fakultas Perikanan, Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Lasara. Beliaulah yang pertama mengenalkan jurusan perikanan kepada saya lewat ibunda saya tercinta, yang akhirnya mengantarkan saya masuk ke Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan. Saya sangat meyakini bahwa keberhasilan seorang anak untuk meraih cita-cita dan mimpinya adalah karena dorongan yang kuat dari kedua orang tuanya. Kemuliaan yang didapatkan seorang anak adalah karena usapan kasih sayang dan bekal cinta yang dalam yang diberikan oleh orang tuanya. Terima kasih Allah, karena saya lahir dari rahim seorang ibu yang juga merupakan guru sekolah dasar yang ulet, penyayang, pekerja keras, yang selalu mendoakan saya untuk keberhasilan saya dalam setiap sujud dan doa beliau. Terima kasih Allah, karena saya telah mempunyai seorang ayah yang penyabar, penyayang, pelindung, yang terus berjuang untuk kesuksesan anak-anaknya. Lewat forum yang besar ini, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak amat sangat kepada ayah saya almarhum Haji Kasim Naziri, ibunda saya tercinta almarhum Haja Kasia. Saya dapat membayangkan betapa senyum kebanggaan mereka jika hadir dan menyaksikan anaknya berdiri dengan toga sebagai seorang guru besar. Namun saya sangat yakin, sangat percaya akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terus menjaga kedua orang tua saya di sisinya. Lewat forum yang sangat berbahagia ini, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang teramat besar kepada almarhum mertua saya, Bapak Abdul Manan Khatma, dan ibu mertua saya atas doa, dukungan moral, perhatian yang sangat berat. Saya melihat senyum kebanggaan bapak mertua saya sebelum meninggalkan kami di akhir kehidupannya, hanya beberapa minggu setelah saya meraih guru besar. Gelar ini adalah hadiah terbesar di sisa akhir kehidupan beliau. Terima kasih kepada ibu mertua saya, walaupun beliau tidak hadir, masih ada di bawah-bawah saat ini, dan saya yakin beliau sangat berbahagia pada saat ini. Prestasi seorang suami adalah karya cinta, kasih sayang, dan doa dari istri dan anak-anaknya. Terima kasih kepada istri tercinta Erti Mutia Khatma SPD. Terima kasih untuk bersama memulai semua ini dari awal, memulai semuanya dari nol, hanya karena keyakinan dan ketulusanmu yang terus memberikan energi dan semangat sehingga prestasi ini bisa saya raih. Saya melihat ketika SK guru besar ini datang tepat di hari ulang tahunmu, rasa bahagia dan hati yang tergambar dari wajah dan senyum lebih besar dari saya sendiri. Saya sangat maklum
karena hakikinya kamulah yang lebih banyak berkorban untuk meraih ini. Terima kasih sayang. Untuk kedua buah hati kami, Cahyani Fitri Melania Ma'ruf dan Kenzi Hiromasa Ma'ruf, terima kasih karena kalian berdua lah yang terus menjadi energi terbesar bagi kami untuk berjuang. Kalian berdua ada inspirasi, motivasi, dan alasan untuk kami meraih semua ini. Capaian ini adalah hadiah buat kalian berdua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, dan rezekinya kepada kita semua. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami serahkan tujuan dan arah hidup kami untuk melangkah pada hari-hari selanjutnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat memahami apa yang terbaik bagi kami dan bukan terbaik menurut kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa 15 Oktober 2014, pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, saya, Rektor Universitas Solo, mengukuhkan Saudara Ma'ruf Kasim SPY MSc sebagai guru besar bidang keahlian ilmu sumber daya perairan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Solo. Semoga ilmu yang dimiliki dapat diabdikan pada Universitas Solo, masyarakat Sulawesi Tenggara, bangsa Indonesia, dan umat manusia. Dilanjutkan dengan pengalungan kordon guru besar oleh Rektor Universitas Hagung Oleo. Kami persilakan dengan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita saksikan bersama pengalungan kordon guru besar oleh Rektor Universitas Hagung Oleo kepada Bapak Profesor Ma'ruf Kasim SPY MSc PhD.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Sanuleo, yang saya hormati para anggota Senat Universitas Sanuleo, yang saya hormati anggota Dewan Penyantun yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Sanuleo, yang saya hormati Sekretaris dan anggota Dewan Pertimbangan Universitas Sanuleo, yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, para direktur, para ketua lembaga dan satuan, para wakil dekan, asisten direktur, kepala UPT, dan kepala Badan Usaha Universitas Sanuleo, para kepala biro di lingkungan Universitas Sanuleo, yang saya hormati anggota Forum Komunikasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau mewakili, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Sulawesi Tenggara yang hadir atau yang mewakili, yang saya hormati para pejabat sipil dan tokoh masyarakat se-Sulawesi Tenggara, para pejabat militer, yang saya hormati unsur pimpinan fakultas, jurusan program studi, rekan-rekan dosen, para pegawai lingkup Universitas Sanuleo, yang saya hormati para pengurus dan wanita unit Persatuan Universitas Sanuleo dan ketua subunit lingkup Universitas Sanuleo, yang saya cintai segenap mahasiswa yang sempat hadir pada acara ini, yang insya Allah dirahmati Allah, para undangan yang sabar menanti mulai dari awal sampai akhir proses acara ini, yang berbahagia keluarga besar Profesor Ma'ruf Kasim SPI MSc PhD, hadirin undangan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Your Excellency, team research from La Rochelle University, thank you for coming. Puji dan syukur hanya patut kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua yang hadir pada acara ini, sehingga acara ini dapat berlangsung seperti yang kita rencanakan dan dikehendakinya. Allah pemilik kerajaan, dialah Allah yang memuliakan yang Dia kehendaki dan menghinakan yang Dia kehendaki. Dia memberikan kerajaan pada yang Dia kehendaki dan mencabut kerajaan pada yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, sudah berulang kali saya mengatakan dengan keyakinan yang sempurna bahwa jabatan guru besar hanya dapat diperoleh seseorang karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan perjuangan dan doa seseorang tersebut. Saya juga mengajak kepada kita semua untuk mengirimkan salawat dan taslim kepada rasul-rasul utusan Allah, teristimewa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga,
sahabat dan pengikut-pengikutnya. Mereka telah berjuang memberikan suri teladan bagi tegaknya agama Allah yang menuntun kita dari alam jahiliyah ke alam yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, saya mengajak kita semua agar senantiasa menang jasa kedua orang tua kita semua yang telah berjasa luar biasa atas segala pencapaian kita saat ini. Demikian pula kepada guru-guru, dosen dan sahabat-sahabat kita yang telah membekali kita semua ilmu pengetahuan dan pengalaman serta kearifan sehingga kita cermat melihara hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan lingkungan hidup maupun hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali sambutan ini, saya selaku Rektor Universitas Haloleo menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri upacara pengukuhan guru besar Saudara Profesor Ma'ruf Qasim, SPI, MPI, PhD. Beliau adalah dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan sekarang masih mengemban jabatan Wakil Dekan Bidang Kerjasama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haloleo. Ada hal yang berbeda pada saat ini. Untuk pertama kalinya seorang guru besar dilantik di karpet merah. Karena mulai dari guru besar pertama sampai kemarin hanya di ujung karpet merah. Hari ini di tengah karpet merah. Dan untuk pertama kalinya saya dibuat terharu karena untuk pertama kalinya saya diakui oleh seorang guru besar di depan umum sebagai orang tuanya sendiri, padahal beliau tidak pernah saya lahirkan atau dilahirkan oleh istri saya. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hatinya, mungkin sama dengan hati saya, yaitu karena syukur yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya dengan ucapan itulah sehingga beliau bisa mengungkapkannya. Memang betul perjuangan beliau untuk menjadi guru besar tidak mudah dan belum pernah dialami oleh siapapun yang mau guru besar di Universitas Haloleo. Sangat unik dan ketika waktunya tiba tak ada satu orang pun yang bisa menghalangi, dan Allah tidak pernah memberi terlambat dari yang dikehendaki dan lebih cepat dari apa yang dikehendaki. Saya kira itulah yang dipahami sehingga Profesor Ma'ruf itu mengatakan bahwa saya adalah orang yang mungkin menjadi jembatan menjadi titian dari pencapaiannya, padahal ini semuanya karena Allah menghendakinya. Di last menit ya, saya mau senyum dulu supaya jangan dikira bahwa saya sangat terharu saja. Saya tidak bisa tersenyum. Yang saya tahu dan saya rasakan adalah ketika tekanan batin saya itu tidak bisa lagi mengelak. Ketika jam 6.30 di ruang kerja saya menerima undangan rapat Dewan Guru Besar untuk pertimbangan 2 calon guru besar, tidak termasuk Ma'ruf Qasim. Tapi saya tidak bisa mengelak. Saya ingin menuliskan Ma'ruf Qasim itu, tapi saya juga tidak mau melanggar aturan. Lalu saya panggil Profesor Larianda, yang saya tahu bahwa yang bersangkutan tidak mudah juga diyakinkan untuk mengikuti kata hati saya. Teman-teman anggota Senat dan mungkin seluruh teman sejawat mengenal juga sosok Profesor Larianda ini. Unik juga dan tidak mudah ditaklukkan untuk hal-hal yang tidak punya dasar hukum. Lalu saya perintahkan beliau sebagai rektor. Saya bilang saya sebagai rektor memerintahkan kepada saudara ketua panitia penilai kum saudara Ma'ruf Qasim, panggil yang bersangkutan, selesaikan sebelum salat subuh. Kalau memenuhi syarat laporkan saya sesudah salat subuh, kalau tidak memenuhi
Ustaz laporkan saya sudah salah suku. Jadi akhirnya beliau memanggil Ma'ruf Qasim melaksanakan perintah tadi dengan mungkin keyakinan Samina wa ta'ala. Mereka bekerja tidak tidur sampai jam 3 subuh dan pada saat setelah salah subuh Profesor Larina melapor kepada saya, bagaimana? Iya, sebentar sudah bisa dirapatkan di Dewan Besar. Dan alhamdulillah ternyata dari 3 nama itu yang kembali dengan mulus adalah Saudara Ma'ruf Qasim. Yang duanya masih disuruh lagi berjuang mencari hikmah di antara kegelapan untuk meraih guru besar. Dan saya yakin mereka juga segera dalam waktu yang dekat, ketika Allah menghendaki, insya Allah kedua calon guru besar itu akan datang. Salah satunya ada di depan saya. Yakinlah bahwa akan datang. Dan mungkin itulah sehingga Pak Ma'ruf tadi sempat memaksa air mata saya untuk menetes. Karena saya juga tidak tahu seandainya keputusan saya itu salah. Dan yang kembali 2 dan satunya tidak kembali, yang tidak kembali itu Ma'ruf, maka semua orang di guru besar itu mengatakan Usman itu memang pembohong. Tapi ternyata Allah masih melindungi saya. Saya tidak berbohong dengan kata hati saya. Dua hari berturut-turut kemarin dan hari ini kembali peristiwa membanggakan dan penting ini kita ikuti bersama masyarakat yang berganti. Dan kalau kemarin lain audiensnya dan sekarang lain lagi audiensnya, begitu dinamika Bhinneka Tunggal Ika di sini. Hadirin undangan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu saya sampaikan bahwa pengukuhan guru besar Profesor Ma'ruf Qasim ini selain dapat memperkuat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, pertama mendapat akreditasi A di Universitas Waluyo, juga sekaligus menambah pundi rahmat bagi Universitas Waluyo dengan jumlah guru besar pencapaian 50 orang guru besar. Pencapaian guru besar Universitas Waluyo ini tidaklah mudah karena persyaratan semakin ketat. Saya juga ingin mengapresiasi kepada Ma'ruf Qasim. Sebenarnya penempatan tanggal 15 ini bukan keinginan Ma'ruf Qasim. Keinginan Ma'ruf Qasim itu pada tanggal 24 atau 20 minggu terakhir Oktober. Tetapi saya tidak bisa. Pada saat itu akhirnya saya pindahkan. Ternyata hampir lagi tidak bisa. Karena hari ini sebenarnya saya harus menghadiri silaturahmi terakhir dengan Bapak Presiden. Tapi demi Ma'ruf saya minta diwakili. Sebelum saya menyerahkan palu sidang, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kesabaran dan kejelasan seluruh hadirin dalam acara ini. Dan apabila terjadi kekurangan, saya selaku Rektor Fakultas Waluyo mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Untuk itu, dengan mengucapkan alhamdulillah, palu sidang saya kembalikan. Dengan ucapan bismillah saya terima doa. Upacara sunat terbuka Universitas Waluyo ditutup oleh Ketua Senat. Sebelum saya menutup upacara senat terbuka ini, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, the first one, I'm going to say thanks for the honorable our colleagues, researchers from De La Rochelle University for coming in this ceremony. Thank you very much.
Yang kedua, saya tunjukkan kepada seluruh keluarga Profesor Dr. Maruf Kasim atas kehadirannya dalam acara ini. Saya selaku Ketua Senat Universitas Haloleo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada seluruh hadirin dan hadirat atas kesabarannya mengikuti acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan pahala yang setimpal kepada kita semua. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, upacara senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar Profesor Dr. Maruf Kasim, SPI, MSc, PhD pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haloleo tanggal 15 Oktober 2014 saya nyatakan ditutup dengan resmi.